Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah mawdaqatillah wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa RRI 21 Mataram, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema mudzakarah kita di hari ke-10 bulan Ramadan ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Tema kita adalah membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak berpuasa sedari dini. Tema ini sangat baik untuk kita kaji bersama. Kita berawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, siapa sesungguhnya aset akhirat kita yang paling mulia. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir, antisipasi untuk sekiranya mereka meninggalkan generasi-generasi lemah setelah mereka. Maka harus ada waspada, antisipatif, dan tetap bertakwa kepada Allah dan sampaikan untayan-untayan kemuliaan kepada mereka. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah pada surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan, suruhlah keluargamu untuk salat dan terus sabar dalam menjalankan ibadah salat. Dan kami tidak akan minta kepadamu sebuah rizki dan kami memberikan kemuliaan bagi orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tentang aset yang mulia adalah pembelajaran kepada anak didik anak kita. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fil madhaji'. Perintahkan suruh anakmu salat ya, dengan saat dia berusia 7 tahun dan berikanlah bimbingan, didikan agak sedikit keras kepada mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan mereka tempat tidurnya dengan ibu bapaknya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak kita beribadah, khususnya ibadah puasa. Maka Imam Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, beliau memberikan tips kepada kita bahwa mengajarkan ibadah kepada anak kita itu minimal ada 4 tahap. Pertama adalah tahap penanaman. Bahwa tahap ini kita tanamkan akidah as-sahihah. Akidah yang baik kepada anak kita. Sejak dia dalam rahim ibu. Begitu dia lahir, balita, terus kita ajarkan ajaran-ajaran agama dengan baik. Dengan penanaman akidah. Dengan pembelajaran yang langsung diajarkan oleh ibu bapaknya. Kemudian setelah itu ada tahap penumbuhan. Di mana anak sudah mulai mengenal dirinya, maka kita sebagai ibu bapak, orang tua, mengajarkan tentang keilmuan dan akhlak. Kemudian tahap pengembangan, bagaimana anak sudah berkembang, psikomotoriknya berkembang, ya memorinya, berkembang karakternya, maka disitulah pentingnya kita menanamkan karakter-karakter mulia kepada anak didik kita dan anak kita sendiri. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali adalah tahap pemantapan. Mantapkan iman, mantapkan ilmu, mantapkan keyakinan, dan mantapkan pemahaman tentang lingkungan. Itulah tips dari Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Pendengar RRI rahimakumullah, maka bagi kita dalam hal pembiasaan, Rasulullah SAW memberikan contoh. Ya gulam, samillah. Di saat sahabat Rasulullah, anak sahabat Rasulullah SAW mau makan, mau minum, dan seterusnya, diberikan didikan langsung oleh Rasulullah. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Ya, berdoalah kepada Allah, sebut nama Allah, wa kul biyaminik. Ya, makan dengan pakai tangan kananmu.
Itu adalah cara Rasulullah memberikan didikan kepada anak-anak kecil. Bagi kita sebagai orang tua, bahwa nikmat Allah yang paling mulia, paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah anak-anak yang cerdas. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun fa ajalluhunna najabatul aulad. Itu pesan Al-Mafrulah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Majid. Ni'amul ilah, nikmat Allah 'alal ibad terhadap hamba katsirat, banyak sekali. Fa ajalluhunna, tapi nikmat yang paling tinggi adalah najabatul aulad, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh. Inilah bekal akhirat yang paling mulia yang kita hadirkan dalam beribadah kepada Allah SWT adalah anak yang tumbuh dalam bimbingan Allah, anak yang tumbuh dalam ilmu yang berkarakter, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, anak yang tumbuh dengan ilmu pengetahuan yang terhormat. Itulah ya cara kita untuk membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak berpuasa sedari dini. Ya, ajarkan pelan-pelan, bimbing pelan-pelan, tidak boleh dipaksa karena anak-anak kita masih butuh pembelajaran dan pembiasaan. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pendengar rahimakumullah, maka dalam hal ini Imam Ghazali memberikan cara yang baik untuk mengajarkan anak dalam hal pendidikan ibadah. Pertama adalah biniyatil hasanah. Kita mendidik dengan cara yang baik, niat yang baik, pola yang baik, cara yang baik. Yang kedua, al-ightinam bil waqt. Kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengajarkan anak kita, mendidik anak kita, membiasakan anak kita sejak awal, sejak dini untuk dia menjadi orang yang cerdas dalam beribadah, cerdas dalam berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtiram bil muallim, mengajarkan bagaimana anak kita menghormati ibu bapaknya, menghormati gurunya, menghormati temannya dan menghormati lingkungannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ilmunya. Sekecil apapun ilmu anak kita hormati, kita respect, kita sanjung sebagai bukti anak kita perlu bimbingan yang serius. Apalagi dalam suasana beribadah, ibadah puasa adalah modal yang paling mulia yang ditinggalkan oleh orang tua setelah kematiannya nanti. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bih aw waladin salihin yad'u lah. Anak yang saleh yang mampu mendoakan ibu bapaknya pasca kematiannya. Itulah aset yang mulia yang dihadirkan oleh Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan anak yang saleh salehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali kajian kita sore hari ini terkait bagaimana membangun aset akhirat dengan mengajak anak berpuasa sedari dini. Berarti ini adalah momentum yang tepat ya bagi para keluarga yang memiliki anak-anak usia dini. Jadi kayaknya tidak boleh dilewatkan ini ya Pak Tuan Guru. Yeah. Mungkin ada keluarga-keluarga yang anaknya sudah dewasa seperti itu ya. Jadi tapi tidak ada kata terlambat nggih Pak Tuan Guru Ya, untuk tidak mendidik ada terlambat. anak-anak. Baik, silakan saatnya kini kami akan memberikan waktu bagi pendengar berinteraksi langsung bersama Bapak Tuan Guru di Studio Pro 1 RRI Mataram sore hari ini melalui 081802056000 atau di 0370646521. Di YouTube channel RRI Mataram juga sudah ada yang berkomentar. Kita akan bacakan satu persatu nanti. Kita terima dulu penelpon. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi. Nggih, sila Pak Junaidi di Sukoraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan tadi Pak Tuan Guru, 4 tahapan cara mendidik anak, mulai dari tahapan penanaman sampai tahap pemahaman tadi. Saya ingin tanya, di usia berapa anak itu masuk ke tahapan-tahapan? Pak Tuan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Sukaraja. Silahkan penelpon berikutnya sambil menanti saya sapa yang di YouTube channel RRI Mataram Official. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, izin bertanya kembali dari Joharijo. Bagaimana hukumnya orang berbohong sama orang lain? Alasan dia berbohong demi kebaikan keluarga. Dan bagaimana puasanya sah atau tidak? Baik, ini untuk Bapak Joharijo dan satu penelpon lagi, silahkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Raden Gedor ini. Ya, silahkan langsung Doa pertanyaannya. dan harapan untuk Tuan Guru bersama persnya, bersama keluarganya sehat Amin. selalu dan Amin. selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. sehingga segala ibadah kita di bulan puasanya sempurna dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah doanya Bapak. Boleh Oke. langsung pertanyaannya? Begini pertanyaan saya ini. Kalau zaman sekarang itu untuk membentuk karakter untuk anak-anak supaya ada iman, nah, kayaknya sulit sekali Pak Tuan Guru. Soalnya masalah sekarang ini zaman teknologi ya. Baru anak nangis sedikit aja sudah ini HP-nya supaya diam. Nah ini supaya untuk lebih mempermudah mendidik anak itu gimana sih caranya supaya anak itu tidak kangen HP, tidak kangen apa gitu yang lain-lain lah. Gitu. Ini ibu-ibu terutama ya ibu-ibu ini ya untuk anunya kalau anaknya nangis, oh ini HP nak pegang supaya dia. Itu deh. Ini, nah, itu terima yang saya kasih. tanyakan. Bagaimana untuk mempermudah untuk ibu-ibu untuk mendidik anaknya supaya ada iman dan Islam dari kecil. Memang bagus untuk mendidik anak itu dalam bidang agama dari kecil. Karakternya itu ya. Baik, kita sudah bentuk, ditangkap Pak gitu. pertanyaannya. Cuman itu aja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mewakili banyak orang tua ini pertanyaan Pak Raden Gedor nggih. Tapi kita mulai dari Pak Junaidi di Sukerare, usia berapa pemahaman itu ditanamkan kepada anak-anak? Ya, terima kasih dari 3 penanya yang sangat tinggi sekali pertanyaannya nih. Pertama dari Pak Junaidi Sukaraja, tahapan-tahapan pembelajaran terhadap anak ya. Pertama, tahapan penanaman. Tahap penanaman ini dari sejak ya bayi di rahim. Jadi di rahim ibu anak-anak sudah didengarkan Al-Qur'an. Kalau anak kita mau menjadi anak saleh, bacakan Al-Qur'an, niatkan baca Al-Qur'an, baca surah Maryam kalau anaknya mau cantik. Ya, bacakan surah Yusuf kalau anaknya mau gagah, baca surat Muhammad kalau anaknya menjadi orang mulia. Itu cara ulama mendidik kita, mempersiapkan anak kita, memperdengarkan anak kita kalamullah yang mulia, agar nanti begitu dia lahir, anak itu sudah berada dalam kondisi dia berkarakter. Kemudian begitu lahir, ya kan kita disunatkan untuk mengazankan di telinga kanan, mengiqamahkan di telinga kiri. Dalam rangka apa? Bahwa anak kita itu kalimat yang pertama kali dia dengar adalah kalimat thayyibah. Nah, kalimat yang baik, kalimat syahadah, takbir, tasbih, itu yang pertama kali dia dengar di muka bumi ini. Maka itu cara Rasulullah SAW melakukan pendidikan penanaman sejak dini terhadap anak kita. Begitu anak kita sudah umur 2 tahun, di situ terus latih untuk membiasakan diri untuk memperdengarkan Al-Quran, memperdengarkan hadis, memperdengarkan kebiasaan-kebiasaan, karena anak-anak kita itu butuh pembiasaan. Sejak kecil setelkan murattal, maka dia akan terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga nanti terpatri dalam karakter anak itu adalah karakter yang tumbuh dengan anak yang berbakat. Kemudian ada tahapan selanjutnya, setelah anak kita sudah umur 5 tahun, sudah masuk TK, itu sudah pertumbuhan, dia sudah mulai pendidikan kepada anak untuk ajarkan sholat, ya, kemudian penanaman tentang bagaimana belajar puasa sejak kecil, itu sudah penumbuhan sejak TK sampai dia SD, itu adalah pertumbuhan. Kemudian pengembangan, ya, setelah dia MTS, aliyah, itu pertumbuhan, pengembangan. Jadi anak-anak kita sudah mulai ya bereksplorasi dengan ilmu pengetahuan yang lain, berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang lain. Sehingga pemantapannya nanti anak kita adalah setelah dia remaja dan dewasa. Tahapan-tahapan ini kita lalui dengan baik, kita didik anak kita dengan baik, kita kontrol anak kita dengan baik, sehingga dia menjadi anak yang waladun saleh yad'u lahu. Itu tips dari Imam Ghazali. Kemudian dari Mas Joharjo, berbohong atas nama keluarga. Berbohong itu sesungguhnya adalah ra'su kulli khati'atin al-kadhib.
pangkal semua dosa adalah berbohong. Ya, kecuali ada elat kita boleh berbohong. Di dalam kitab ada elat boleh berbohong. Pertama, li ajlil masalih, untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang yang mau dibunuh, kemudian kita berbohong. Oh, ini tidak ada orang di sini, tidak ada orang sini. Dia ke sana tadi lari. Itu boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Ya, kemudian berbohong untuk mendamaikan. Misalnya si A dengan si B tidak saling tegur. Misalnya saya menyampaikan, salam si Muhammad tadi ke Pelungguh. Ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal si Muhammad tidak pernah menyampaikan itu kepada saya. Tapi untuk dia nyambung silaturahimnya, karena tidak pernah tegur sapa, tidak saling kewak misalnya itu. Jadi saya menyampaikan itu untuk mendamaikan, maka hukumnya boleh. Sama juga mendamaikan antara keluarga, ya boleh, asalkan itu sebatas untuk maslahah. Dan puasanya tidak batal, gitu ya. Puasanya tidak batal. Kemudian membentuk karakter zaman sekarang, memang hari ini kita memang berada di era digital, seperti materi kita pada 2 hari yang lalu. Era digital, kita hanya 2 pilihan, digital atau ditinggal. Nah itu. Ya, kalau kita tidak beradaptasi dengan realitas digital, kita ditinggal. Ya. Begitu juga, ya, karena memang era digital, era virtual, era global, maka media handphone, media sosial seperti handphone ini menjadi sesuatu yang emergensi, sesuatu yang menjadi pola hidup, ya, generasi-generasi kita saat ini. Paling tidak kita sebagai orang tua, pertama, batasi waktu. Kita punya otoritas untuk membatasi waktu. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa mengontrol anak kita supaya tidak semua hal bisa tonton, dilihat, dikonsumsi oleh anak kita. Yang ketiga, berikan edukasi-edukasi yang mendidik. Ya, kasih HP, tapi HP yang ada moratalnya, sambil melihat animasi-animasi yang menyebabkan dia terinspirasi kognitifnya, afeksi psikomotoriknya, agar mereka terangsang untuk menjadi anak yang berpikir konstruktif. Tidak masalah, asalkan jangan menjadi kecanduan. Memang kita tidak sulit untuk menghindari dari itu. Paling tips yang paling jitu adalah pondokkan anak itu ke pondok pesantren agar dia terlepas dari jajat-jajat yang terkadang mengganggu aspek karakternya. Demikian jawaban singkat. Baik. Penting kita pembiasaan dan penjagaan yang utama dan kontrol dari orang tua. Ini untuk menjawab tantangan di era modern ini ya, betul. Pak Tuan Guru. Baik, kita kembali ke pendengar, silahkan yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, boleh dikecilkan volume radionya? Halo. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Zainal dari Repuk Keri. Zainal, Pak Zainal di Repuk Keri, sila Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, sila Pak. Iya, terdengar Pak suaranya. Apakah ada batas kesabaran di dalam mendidik anak? Cuman itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini juga terkait dengan anak-anak Pak Tuan Guru dari Bapak Hamun Abadi. Apakah anak kecil yang berpuasa itu mendapatkan pahala untuk dia atau untuk orang tuanya? Baik, satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya belum siap untuk bergabung. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan siapa Ibu? Boleh dikecilkan volume radionya, Bu? Ya, ini dengan Ina Ina langsung pertanyaan yang Gi. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, soal sholat witir ya. Sebelum taraweh kan sholat witir itu penutup dari waktu Isya sampai subuh ya.
Terus kan waktu tarawih kita sholat witir terakhir. Apa boleh kita kalau kerjakan sholat tahajud, hajat, atau sholat sunat malam lainnya, terus kita lagi melakukan sholat witir kembali gitu? Baik. Oke, Begitu saja terima Ina kasih. Ila. Nggih, Ya. terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Tuan Guru. Ya, tadi Pak Zainal di Repokri pertama tentang batasan sabar. Semuanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak bertepi yang namanya sabar. Kenapa? Karena pahalanya terlalu tinggi pahala orang sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu firman Allah. Sesungguhnya diberikan balasan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa bisa dikalkulasi, tanpa bisa dihitung, saking besar pahalanya orang sabar. Apalagi kita sebagai orang tua sabar mendidik anak kita. Kita kalau anak kita lagi marah, lagi jengkel, elus dada kita sambil beristighfar, sambil kita mendoakan anak, Allahumma yahdik, Allahumma hdik. Ya, kita tepuk dada kita sambil kita sabar dalam rangka kita mengontrol emosi kita agar kita tidak marahi anak kita. Itu cara Rasulullah SAW memberikan didikan. Di saat ada cucu beliau Hasan Hussein lagi bermain kemudian dia berantem, ya Rasulullah menegurnya dengan baik, ya menegur dengan baik. Itu biasa anak itu, ya ada jiwa-jiwa karakternya yang memberontak, itu biasa. Maka kita sebagai orang tua harus memiliki kesabaran yang penuh, kesabaran yang paripurna agar anak kita itu merasa terayomi, terdidik dalam kondisi apapun. Itu sabar tidak ada batasnya bagi kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena di balik anak kita di situ pahala yang mengalir untuk kita sebagai orang tuanya. Kemudian dari Pak Hanan Abidin tentang anak kecil yang berpuasa, untuk siapa dia berpuasanya. Di dalam hadis yaitu disebutkan bahwa rufi al-qalamu an thalathin, tidak tertulis sebagai sebuah amal ibadah ya kepada 3 golongan, yaitu pertama anil naim hatta yastaqil, orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian anil majnun hatta yafiqhu, atau orang yang gila sampai dia sadar. Ya, kemudian anil sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil dia itu sebagai pembelajaran pelatihan pada dirinya. Pahala dia kembali kepada orang tuanya. Tapi nanti begitu dia balik, bahwa anak itu sudah mukallaf, sudah terbebani oleh hukum syariah, maka dia mendapatkan pahala jika dia melakukan kewajibannya dan berdosa jika dia tinggalkan. Itu kalau dia sudah balik. Tapi saat dia masih kecil, pahalanya kembali kepada orang tuanya, dan anak itu sendiri tetap diberikan pembiasaan karakter oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang salat witir. Salat witir itu paling afdol caranya pertama, begitu salat tarawih sudah usah salat witir. Nanti lanjutkan. Setelah begitu dapat salat tarawih 20 rakaat sudah selesai. Ya, nanti tidur, setelah tidur salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, tutup dengan witir 3, ya 1, 3, 5, 7, ya 9, 11, tergantung kemampuan kita. Minimal witir itu 1 rakaat. Itu paling utama. Kemudian yang kedua, boleh misalnya witirnya nanti begitu mau sholat sunnah setelah tidur, ya boleh ya melakukan sholat tahajud, sholat hajat setelah tidur, dan tidak perlu untuk witir, ya karena sudah ditutup dengan sholat witir waktu sholat tarawih. Kemudian atau genapkan begitu mau sholat, ya sholatus syaf'i namanya, sholat yang tadinya 3 dan bukan menjadi 4, sehingga nanti tinggal witirnya di saat selesai sholat tahajud setelah bangun dari tidur. Itu cara yang terbaik untuk melakukan sholat witir. Intinya boleh tidak dilakukan sholat witir ya setelah kita sholat witir pada waktu sholat tarawih itu, ya. Allah alam bisawab. Baik Pak Tuan Guru, kita masih ada waktu untuk menyapa pendengar yang masih ingin bertanya di line telepon RRI Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ibu siapa?
Dengan Mbak Ica ini bukan Ibu Ica. Mbak Kan Ica. pernah kita ketemu. Baik Mbak Ica, silakan. Mbak Ica di mana Mbak Ica? Ya, dari Batu Muli. Batu Muli. Baik, silakan Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru yang gagah ganteng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Darah warahmatullahi THR. wabarakatuh. Iya, enggak mau THR, yang penting saya dapat dengar suaranya Bapak Tuan Guru. Nggih, baik. Langsung ke pertanyaannya Mbak Ica. Ya. Nah, ini saya mau nanya ini Pak Tuan Guru. Apa hukumnya seorang wanita yang rajin ibadah, rajin puasa? Lagu yang tahu oleh anak tere. Ya jual harta warisan anak tere teduk-teduk. Apakah berdosa apa ndek? Menu. Ya, mohon penjelasannya Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ica. Dan selanjutnya di YouTube channel RRI Mataram ada Bapak, ini nama akunnya Love Palestine. Izin bertanya Pak Tuan Guru, apa boleh membaca bacaan sholat pendek-pendek saat tarawih? Misal bacaan ruku yang semula 3 kali dibaca hanya sekali, kemudian bacaan tahiyat hanya sampai sholawat kepada Nabi Ibrahim, seperti itu. Oh, dari siapa tadi namanya ini ya? Baik, silahkan yang lainnya di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh volume radionya Bapak dikecilkan, Pak? Halo. Iya, halo. Baik. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan Mbak Apri, nggih, Pak Tuan Guru. Nggih, dari Bunda Aisyah, nggih. Nggih, dari Kuripan. Ini ada seorang ibu telah meninggal dunia, tapi dia tidak pernah mengqada puasanya sampai kalau nggak salah 3 kali bulan Ramadan, Pak Tuan Guru. Lalu dia meninggal dan dibayarkan, dipidyahkan kan puasanya. Tetapi apakah harus diqada lagi? Apakah berkewajiban orang tuanya akan mengqada puasa itu gitu? Ini yang meninggal ibunya. Ini ya ada seorang ibu yang meninggal tapi orang tuanya masih Mbak gitu. Apri. Terus sampai 3 kali bulan Ramadan nggak pernah mengqada puasanya. Terus dipidyahkan, tetapi apakah berkewajiban orang tuanya akan mengqadakannya gitu kan? Ampura Bunda Aisyah karena uzur sakit atau apa tidak mengganti? Enggak, ya dia itu sehat, mampu untuk mengqada puasanya. Tetapi dia lalai begitu kan? Karena lalai nggih. Baik, Bu. Ya seperti nggih Pak Tuan Guru, Mbak Apri, mudah-mudahan Bunda. Selalu. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya nih Pak Tuan Guru. Mbak Ica di Batu Muli, hukum. Ya, Mbak Ica di Batu Muli, wanita yang rajin sholat ibadah tapi menjual harta anak tirinya. Ini ya kontradiktif sebenarnya. Dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tentu dia berdosa, ya Mbak Ica. Berdosa kenapa? Jangankan ya Pak, ini apalagi anak tiri ini, udah anaknya itu, udah anaknya. Jadi jangan merasa itu ya anak tirinya. Kenapa? Karena sudah berada di ya pemeliharaan dan pengayomannya. Kemudian apalagi dia mengambil hartanya, menjual hartanya dengan ya, merampas atau menjualnya tanpa mengetahui, tanpa izin. Itu tentu ya berdosa dan tidak sah amal ibadahnya sampai dia kembalikan harta bendanya kepada anak tirinya itu yang terzalimi. Kemudian jika itu dilakukan, segera bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah sambil minta maaf dan kembalikan harta benda yang sudah diambil dari anak tirinya itu. Itu baru bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar dan taubat dan minta maaf. Kemudian dari penyanyi di YouTube channel adalah bacaan setiap ruku sujud. Boleh pendek-pendek, silakan saja. Mau sekali silakan, mau 2 kali silakan, mau 3 kali silakan. Mau panjang-panjang juga boleh. Karena itu adalah bacaan yang sunnah,
bukan wajib ya. Jadi boleh dibaca, mau pendek, mau singkat, mau jelas, yang penting berdoa dengan ya doa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Bunda Aisyah masalah qadha dan fidyah puasa Ramadan. Jika perempuan atau orang itu mampu dan sehat, maka pertama wajib mengqadha puasanya yang 3 bulan berturut-turut tidak pernah melaksanakan puasa. Maka dia pertama wajib qadha dan wajib kifarat. Kifaratnya itu berarti dia harus membayar 3 mud karena 3 puasa yang dia tidak lakukan. Jadi bersama itu denda dari Allah SWT bagi orang yang lalai, yang lengah, tidak bisa menunaikan kewajibannya. Jadi kalau dia sehat dan mampu, tidak perlu ya dikodokkan, dipidyahkan, kecuali kalau dia sakit. Kalau dia sakit yang tidak mungkin dia bisa melakukan puasanya, maka dia tidak boleh dikodokkan, tapi wajib dipidyahkan. Jadi kalau orang sehat kayak tadi, sehat, segar bugar, tapi lalai, maka pertama dia berdosa kepada Allah SWT. Saking dia berdosa, pertama wajib qadha dan wajib fidyah. Itu dendanya. Tapi kalau sudah meninggal Kalau meninggal orangnya, fidyahkan saja. Setelah itu doakan kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah SWT. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya kita beragama gitu ya. Baik pendengar, kita masih ada waktu dan kesempatan untuk melanjutkan tanya jawab kita di sore hari ini. Dari Nia Al-Fatihah yang bertanya, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Yang biasa kita dengar anak yang durhaka. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang tua durhaka kepada anaknya? Terima kasih Pak Tuan Guru. Mungkin ini langsung dijawab. Ya, sesungguhnya tidak ada istilah orang tua durhaka kepada anaknya. Mungkin yang bahasanya adalah orang tua yang melantarkan anaknya. Kalau melantarkan anaknya, jelas orang tua berdosa dan tidak ada tanggung jawabnya kepada anak. Karena anak itu adalah amanah, maka wajib bertanggung jawab. Pertama, tanggung jawab imannya, kemudian tanggung jawab keilmuannya, kemudian tanggung jawab amaliyahnya, kemudian tanggung jawab dia untuk menikahkan anaknya, memberikan nafkah kepada anaknya. Setelah anaknya sudah menikah, maka itu tanggung jawab anak itu sendiri. Itu orang tua. Tapi jika melalaikan ya kewajibannya, di situ dia berdosa kepada Allah SWT. Tapi tidak ada urusannya durhaka kepada anak, tidak. Ya, yang durhaka itu adalah anak kepada orang tua. Jadi anta wa maluka li abika, itu hadis Rasulullah. Anda dan seluruh apa yang kau punya itu adalah milik orang tuamu. Jadi itu tegas Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tua yang melantarkan anaknya, berarti dia mengkhianati amanah dari Allah yang Allah berikan kepada dia. Dititipkan anak untuk diberikan, dibesarkan, dididik dan seterusnya. Jika dia melantarkan anaknya, maka dia durhaka kepada Allah dan berdosa. Dan tidak ada bagi anak dianggap durhaka kepada anak. Ya, sebab durhaka itu anak kepada orang tuanya. Baik, satu penelpon mungkin ini terakhir ya untuk para pendengar dan penonton YouTube channel RRI Mataram. Mohon maklum ya karena tidak semua bisa diakomodir karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu Anda bisa mencoba untuk bertanya kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Allah dari Ampena. Pak, Bapak? Hamba Allah dari Ampena. Oh, hamba Allah. Boleh langsung ke pertanyaan yang Gi? Nah, jadi saya mau bertanya nih Bapak Tuan Guru. Nah, jadi mengenai sahnya sholat tarawih. Jadi selama ini kami tarawih tidak membaca usalli sunatan tarawih dan seterusnya di secara lisan. Cuma cukup di dalam hati. Dengan niat aku sholat sunat tarawih 2 rakaat menurut imam karena Allah Ta'ala di dalam hati. Karena kita tidak akan untuk meninggal takbirnya imam begitu. Kita tidak akan terlambatkan takbirnya imam. Jadi apakah sah sholat tarawih kita jika dilantunkan di dalam hati doang gitu Bapak Tuan Guru. Nggih. Walaupun kita tidak menggunakan
secara lisan lah, begitu kata usalli sunatan tarawih, ikut dengan di dalam hati. Baik, sampun ditangkap pertanyaannya nggih, Bapak? Nanti Bapak guru sebelumnya. Nggih. Terima kasih hamba Allah yang ada di Ampenan. Kalau tidak baca lafaz niat sholat tarawih niki Pak Tuan Guru, sah tidak sholatnya? Ya, talaffuz bin niyah itu sunnah. Melapaskan niat itu sunnah. Yang wajib itu adalah iqa'un niyah fil qalb, memantapkan hati, niat dalam hati. Talaffuz bin niyah itu disunatkan kan untuk apa? Agar terpatri antara niat dengan ucapan. Jika kita tidak mengucapkan usolli, tidak masalah. Ya, salatnya sah, tarawihnya sah, asalkan dalam hati sudah ada rukun niat. Ya, saya sengaja sholat sunat tarawih. Nah, itu rukun niat itu. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada rukun itu, rukun niat itu. Ada ya, niat mendengarkan usolli, saya sengaja sholat. Kemudian sunat tarawih, ya itu rukun, 3 rukun saja dalam niat itu. Jadi saya sebenarnya sholli fardhu zuhri, saya sengaja salat fardhu zuhur, itu cukup niat. Dalam hati sudah sah sholatnya. Tidak perlu talaffuz, apalagi dalam sholat tarawih, supaya kita sama dapat ya, imam takbiratul ihram bersama imam, ya cukup di dalam hati saja kita untuk meniatkan sholat tarawih. Jadi Baik. tidak disyaratkan untuk talaffuz usolli ya dalam kondisi seperti itu. Insya Allah sah sholatnya, Sholatnya hamba Allah di sangat Ampenan. sah. Nggih. Baik, matur tampiasi Pak Tuan Guru, kita akan tiba pada kesimpulan dari topik utama pembahasan kita sore hari ini setelah kita simak pesan dari Mitra Usaha Pro 1 RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, saatnya kini kita akan mendengarkan kesimpulan terkait dengan tema utama Muzakarah Ramadan hari ini, membangun aset akhirat dengan mengajak anak berpuasa sedari dini, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan QH MH. Sila Pak Tuan Guru. Bismillah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, kesimpulan dari muzakarah kita ini saya simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya hafizahullah rahimahullah taala dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Beliau katakan bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, untuk mendapatkan putra-putri yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ibu bapaknya, harus minimal 3 hal yang harus kita tanamkan kepada mereka. Yang pertama adalah tanamkan akhlak ilallah, tanamkan akhlak kita, akhlak anak kepada Allah SWT. Bagaimana caranya menanamkan akhlak anak kepada Allah? Iksarul ibadah, ajar dia bagaimana cara beribadah. Kemudian al-ikhlas bil ibadah, ajarkan dia untuk dia ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian ajarkan kepada anak itu at-tawakkul ala Allah, bagaimana dia bertawakal kepada Allah SWT. Itu cara yang pertama untuk menghadirkan putra-putri yang saleh-salehah Nur Imam Al-Ghazali. Yang kedua cara beliau adalah akhlak lil murabbi, bagaimana anak itu bisa menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, menghormati saudaranya, menghormati keluarganya. Bagaimana caranya? Adalah dia harus dididik dengan cara yang lemah lembut, sopan santun, dan memberikan contoh yang mulia, yang dakwah bil hal kepada anak kita, agar dia tumbuh kembang dalam role model sebagai contoh yang baik untuk dia ya contohi dalam hidupnya. Yang ketiga kata Imam Ghazali adalah cara untuk mendapatkan anak yang putra-putri yang saleh-saleh adalah ajarkan tentang akhlakul muamalah, akhlak bergaul, ajarkan etika sopan santun, tutur kata yang baik, hati yang berterima, bisa berinteraksi yang positif dengan siapapun. Dengan 3 cara ini akan dihadirkan oleh Allah
putra-putri yang menjadi aset kita di kemudian hari nanti, dan dia berkembang menjadi anak yang waladun saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya pasca kematiannya nanti. Itulah ya nasihat mulia dari Imam Al-Ghazali kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Bapak Tuan Guru atas kehadirannya di studio sore hari ini, berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan tentu saja kami mohon permakluman kepada para pendengar yang belum bisa terakomodir pertanyaan-pertanyaannya yang di kanal YouTube semuanya, karena keterbatasan waktu. Esok kita masih akan bersama Bapak Tuan Guru. Tentu saja besok kita akan live di tempat yang berbeda di luar studio, nggih Pak Tuan Guru. Semoga diberikan kesehatan selalu dan keluangan waktu Bapak Tuan Guru bisa tetap hadir untuk menemani pendengar kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Tuan Guru, selamat melanjutkan aktivitas dan menanti waktu berbuka puasa bersama keluarga. Baik pendengar Pulsa 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian Muzakarah Ramadan kita di hari yang ke-10 hari ini bersama Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan QH MH. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Muzakarah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita.